عن الدنيا ومن آداب العالم أن يكون شريف النفس مرتفعا عن الجبابرة وأبناء الدنيا. قال ابن مسعود: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكن بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها. وإلى ذلك أشار الفقيه الجرجاني رحمه الله حيث قال شعرا: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في الصدور لعظما، ولكن أهانوا فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. At-tarafu'u 'anid dunya. Di antara adab seorang yang alim adalah at-tarafu'u 'anid dunya, mengangkat diri daripada dunia. Artinya menjauhkan diri daripada cinta kepada dunia. Wa min adabil 'alimi ay yakuna syarifan nafsi. Dan termasuk daripada adab-adab orang yang alim, hendaknya ia menjadi syarifan nafsi, yaitu berjiwa mulia. Murtafi'an 'anil jababirati wa abna'id dunya. Murtafi'an, mengangkat diri, menghindari, 'anil jababirah, daripada para penguasa-penguasa, wa abna'id dunya, dan daripada anak-anak dunia. Ini adalah sebahagian daripada adab orang yang berilmu. Bukan berarti orang yang berilmu tidak usah bekerja, tidak usah berusaha untuk mencari dunia. Tidak. Seperti yang sudah sering kita jelaskan, berkasab mencari ma'isyah, kehidupan dunia, itu kewajiban. Di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halali faridatun 'ala kulli muslim." Mencari harta yang halal adalah kewajiban atas setiap orang muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga lupa bekerja untuk mencari dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Fa idza faraghta fansub." Maka apabila engkau sudah selesai dari ibadah, fansub, maka silahkan kamu bangkit untuk mencari dunia. Di dalam ayat lain juga Allah Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah dengan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepadamu, dan jangan engkau lupakan bahagianmu daripada dunia. Artinya bekerja, berusaha mencari keperluan kita dalam hidup di dunia itu adalah kewajiban. Yang dilarang adalah mencintainya. Bekerja adalah wajib, mencintai dunia adalah haram. Itu yang dimaksud di dalam hadis hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Mencintai dunia adalah pangkal, kepala setiap kesalahan. Tapi mencari untuk nafkah orang-orang yang wajib kita nafkahi, itu adalah wajib. Namun mencintai dunia itu adalah haram. Artinya bekerja tetap bekerja, tetapi kewajiban jangan ditinggalkan. Kalau kita bekerja lalu meninggalkan kewajiban kepada Allah, berarti benih-benih cinta kepada dunia sudah ada di hati. Waspada, hati-hati, jangan sampai tumbuh, langsung dibasmi. Qala bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Lau anna ahlal ilmi sanul ilma."
jikalau sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu menjaga akan ilmunya, wa wada'uhu 'inda ahlihi, dan meletakkannya ilmu itu di sisi ahlinya, artinya menempatkan ilmu tepat pada ahlinya. Sadu bihi ahla zamanihim, pasti mereka para ahli ilmu tadi akan memimpin dengannya ilmu itu ahla zamanihim, seluruh penduduk zaman mereka. Andai kata para ulama ini istiqamah menyampaikan ilmunya kepada tempatnya, maka mereka akan jadi pemimpin di dunia ini. Banyak para ulama yang memimpin dunia tanpa harus menjadi presiden, tanpa harus memiliki jabatan. Banyak para ulama kadang-kala mereka itu menjadi pemimpin di dunia, bahkan seluruh dunia, walaupun mereka tidak punya jabatan, walaupun mereka bukan presiden. Tidak jarang presiden pun hormat dan tunduk kepadanya. Jadi pada hakikatnya yang betul-betul raja itu adalah para ulama yang menempatkan ilmunya pada tempatnya. Walakin, akan tetapi, kata Abdullah bin Mas'ud, badaluhu li ahli dunia, mereka kerahkan akan dia ilmu itu kepada ahli dunia. Ilmunya digunakan untuk mencari dunia, ilmunya digunakan untuk mendukung orang-orang kaya. Liyanalu, agar mereka memperoleh min dunyahum, daripada dunia mereka, yakni dunia para ahli dunia tadi. Akhirnya apa? Fahanu, maka mereka pun menjadi hina ala ahliha, atas ahli dunia, di hadapan ahli dunia. Kenapa? Karena mereka tunduk dengan orang-orang kaya, pejabat-pejabat tinggi, dan menjual ilmunya kepada mereka. Ustadz, ada nggak ya caranya supaya riba itu halal? Sebentar ya, malam ini saya mau bacakan kitabnya. Nanti besok kalau sudah ketemu saya kasih tahu kamu jawabannya. Dicari semua halaman kitab fikih. Namanya qaul, pendapat banyak. Sampai pada akhirnya keluar dari pendapat mazhabnya sendiri. Sampai mengiau orang sugih tadi bos, dari saking takutannya. Padahal dia orang alim. Subhanallah, ilmunya dihinakan. Mestinya si bos itu tunduk sama dia. Dia lebih mulia jauh daripada ini. Kamu punya ilmu, warisan Rasul SAW. Dia hanya punya harta dunia yang tidak dibawa mati. Kenapa kamu yang tunduk sama dia? Bos, ulun sudah tahu jawabannya. Sambil salaman mencium tangannya dia bilang, hina banget kamu di hadapan orang kaya. Kalau berakhlak, beradab itu kepada semua. Mau kaya, mau fakir, mau miskin, akhlak bagus. Tapi kalau tunduk, jangan. Udah, akhirnya jawabannya ada yang mengatakan boleh. Imamnya imam anu ada di kitab anu. Oh iyalah, akhirnya si bos tadi mengerjakan sesuai kehendak hawa nafsunya. Dan apabila ada yang menyalahkan, aku sudah takut naun guru anu, ujar guru anu boleh. Akhirnya orang nggak ada yang berani protes. Kasihan. Kamu bergaul dengan siapa saja, khususnya para ulama, silahkan. Karena kamu punya misi untuk berdakwah. Dengan orang kaya silahkan bergaul, tapi ajak mereka agar kekayaan mereka itu dibawa kepada kebaikan. Kamu orang yang berilmu, silahkan bergaul dengan para pejabat tinggi, agar kamu dapat mengarahkan mereka supaya jabatan mereka itu digunakan untuk kebaikan. Kekuasaan mereka itu digunakan untuk menegakkan keadilan, membela yang hak, dan menghancurkan kebatilan. Silahkan. Ini namanya kamu bergaul dan bisa menguasai mereka. Jangan kamu yang dikuasai mereka. Nah, itu kebanyakan ahlu zaman. Akhirnya apa?
ilmu mereka diremehkan oleh para jababirah itu, para penguasa-penguasa itu, oleh para ahli dunia, orang-orang yang memiliki dunia tadi. Itu kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Yang Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan. Wa ila dzalika asyara al-faqih al-Jurjani, dan kepada perkataan itulah, yakni perkataan Abdullah bin Mas'ud ini mengisyaratkan al-faqih al-Jurjani, seorang ahli fikih yaitu al-Jurjani. Beliau nama aslinya adalah Al-Imam Al-Qadhi Abdul Hasan Ali bin Abdul Aziz Al-Jurjani Asy-Syafi'i, mazhabnya mazhab Asy-Syafi'i. Dikatakan Al-Jurjani karena beliau tinggal di daerah Jurjan. Bahkan beliau menjadi qadhi di sana. Kemudian beliau pindah ke daerah Ar-Rai. Rai itu nama daerah. Ya, makanya ada Ar-Razi. Ar-Razi itu nisbat kepada kampung yang bernama Rai. Wahakadha. Al-Faqih Al-Jurjani mengisyaratkan rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau, haitsu qala, di mana beliau mengatakan syi'ran, perkataan syair, walam abtadzil fi khidmatil ilmi muhjati bi akhduma man laqaitu lakin bi ukhdama. Walam abtadzil, dan aku tidak mengorbankan fi khidmatil ilmi, dalam berkhidmat kepada ilmu ini, muhjati, akan ruhku tidak akan aku korbankan di dalam berkhidmat kepada ilmu, li akhduma, agar saya menjadi pelayan, man laqaitu, orang yang aku jumpai. Enggak mau saya. Ya, ini namanya menjunjung tinggi ilmu yang ada pada dirinya. Bukan berarti dia sombong. Saya tidak akan mengerahkan ruh saya, nyawa saya dalam berkhidmat kepada ilmu agar saya menjadi pelayan bagi orang yang saya jumpai. Tidak. Lakin li ukhdama, tetapi saya ingin agar saya yang dilayani. Bukan mereka yang menguasai saya, tapi saya yang menguasai mereka. Bukan saya yang jadi pelayan mereka. Apa yang mereka mau saya fatwakan. Dipesan, diorder, akhirnya saya fatwakan. Enggak. Saya tidak mau semau mereka, tapi saya mau mereka semau saya. Gitu. Ulama tidak disetir, tapi ulama yang menyetir. Ahlul ilmi harus begitu. Ya, aku tidak akan pernah dalam berkhidmat kepada ilmu ini mengorbankan muhjati, ruhku, nyawaku, agar aku jadi pelayan setiap orang yang aku jumpai. Tidak. Lakin liukhdama, tapi agar aku dilayani. Aashqa bihi gharsan wa ajnihi dhillatan. Apakah aku sengsara dengannya ilmu itu, gharsan, ketika menanamnya, wa ajtanihi, dan ketika memetiknya aku menjadi dhillatan, hina. Gak mungkin. Dulu aku menuntut ilmu susah payah, mengalami banyak cobaan, lapar, kekurangan makan, kurang tidur, banyak murojaah, banyak menghafalkan, terpisah lama dari keluarga. Masa setelah susah payah aku menderita, tiba-tiba aku memetik hasil daripada ilmu itu hanya dengan kehinaan belaka? Gak mungkin. Ilmu itu mulia. Setelah susah payah saya menuntutnya, saya harus mendapat kemuliaan itu. Mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan Rasul, dan mulia di hadapan makhluknya. Begitu. Harus bergengsi. Jual mahal. Ilmu itu mahal. Idzan fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Jika begitu, jika aku susah payah menderita, sengsara menanam ilmu, tetapi aku mendapat malah kehinaan, kalau begitu fattiba'ul jahli, mengikut kebodohan, qad kana ahzama, sungguh itu adalah lebih mulia. Lebih baik saya jadi orang bodoh saja. Jadi sebenarnya bukan ilmunya yang mulia, tapi orang yang punya ilmu. Bukan ilmunya yang hina, tapi orang yang punya ilmu yang menghinakan dirinya dengan ilmunya itu.
Ilmu biar bagaimanapun tetap mulia, tapi kalau kamu menempatkannya bukan pada tempatnya, maka ia akan menjadi hina, yakni akan membuat kamu menjadi hina. Na'udzubillah. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum. Jikalau sesungguhnya ahlu ilmi, para ulama itu, sanuhu, mereka menjaganya, yakni ilmunya tadi, sanahum, pasti ilmu itu akan menjaga mereka. Tetapi karena mereka yang menghinakan ilmu itu, maka ilmu pun menghinakan mereka. Ilmunya digunakan untuk meraih dunia, ilmunya digunakan untuk menjilat, cari muka di hadapan para pejabat, cari muka di hadapan para orang-orang kaya raya. Akhirnya ilmu akan menghinakan kamu. Masya Allah, dulu si Din itu ustadz, guru, kok sekarang jadi begitu ya? Nah, dia menghinakan ilmunya. Akhirnya ilmu menghinakan dia. Dan itu pasti terjadi. Abdullah bin Mas'ud ketika berbicara tidak omong kosong. Al-Faqih Al-Jurjani, ulama besar, qadhi di daerah Jurjan, imam dalam madhab Syafi'i, tidak mungkin bicara sembarangan. Mereka berbicara atas dasar ilham, bersumber dari hati yang bersih, sehingga ucapannya benar. Orang kalau hatinya bersih, jika berbicara, perkataannya itu pasti benar. Innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Karena perkataan itu bersumber dari hati. Lidah ini diciptakan hanya sekedar untuk menunjukkan isi hati. Jika hatinya bersih, yang keluar dari mulutnya akan bersih. Jika hatinya penuh dengan nur cahaya, maka kalimat yang diucapkan oleh lisannya juga penuh dengan nur dan cahaya. Al-Faqih Al-Jurjani mengatakan seperti itu. Walau azzamuhu fis suduri la'uzzima. Jikalau seandainya mereka semua, para ulama tadi, mengagungkan akan dia ilmu fis sudur, di dalam dada, la'uzzima, pastinya ilmu itu akan dimuliakan, akan diagungkan, dan dia pasti akan membuat ulama tersebut menjadi agung pula. Walakin ahanuhu fahanu wa dannasu muhayyahu bil atma'i hatta tajahhama. Walakin, akan tetapi, ahanuhu, mereka para ulama tadi menghinakan ilmunya, dijadikan bahan untuk meraih duniawinya. Fahanu, maka mereka pun menjadi hina. Wadannasu muhayyahu, dan tetapi mereka telah mengotori muhayyahu, wajahnya ilmu. Di sini penyair mengumpamakan ilmu itu seperti sosok manusia. Ketika para ahlul ilmi menggunakan ilmunya untuk mencari dunia, maka sama saja ia telah mengotori wajah ilmu. Bil atma'i, dengan keserakahan dan ketamakan. Hatta tajahhama, sehingga wajah ilmu itu menjadi cemberut. Kasihan, wajah ilmu yang bersih dan berseri-seri kamu kotori dengan keinginan duniawi, keserakahan dan ketamakanmu. Waliyadzubillah. Dicari-cari jalannya. Pian, kalau hendak berzakat lawan ulun lah. Ulun guru pian. Pian berduit aja guru aku ini fisabilillah mengajar nih. Motor pian 5 buah guru kebun sawit pian 20 hektar. Sarang burung pian di mana-mana. Masa ulun berzakat lawan pian, kasihan fakir. Aku ini fisabilillah mengajar ilmu. Sudah keluar dari madhab Syafi'inya sudah. Demi apa? Dunia. Kasihan. Kan fisabilillah itu maknanya kullu jihadil khair, setiap arah kebaikan. Ulama yang mengajarkan ilmu agama fisabilillah, para penuntut ilmu fisabilillah. Ini pian ini fisabilillah juga berataan. Jadi pian berhak juga menerima zakat berataan. Iya gitu. Muridnya tadi salah, mestinya muridnya tadi jawab, oh menurut itu ulun hendak dapat zakat ulun dari pian. Kenapa ulun fisabilillah murid pian?
Kacau kalau kayak gitu. Sudah jelas Imam Syafi'i menegaskan bahwa makna fisabilillah adalah al-buzah al-mutatawwi'un ghairul murtaziqah. Para tentara perang yang sukarelawan tidak mendapat honor dari kas baitul mal atau kas negara. Jangan dicari-cari lagi sudah kaul-kaul lain demi hanya untuk mendapatkan dunia. Nah, lain lagi kalau si ulamanya tadi fakir, si ulamanya tadi miskin, kasih. Berhak kalau orang lain berhak, orang fakir miskin lain berhak mendapat zakat, maka sidin jauh lebih berhak untuk mendapatkannya. Tapi bukan karena ulamanya loh, bukan karena dia status sebagai orang alim mengajar agama, bukan, tapi karena kefakiran sidin, kemiskinan sidin, ketidakmampuan sidin. Kasihan. Kalau orang lain yang bukan ulama berhak menerima zakat lantaran tidak mampu, maka ulama 1000 kali lipat lebih berhak untuk menerimanya jika mereka tidak mampu. Kasihan. Mereka nggak punya waktu untuk bekerja, habis untuk mengajar misalnya. Ya kita yang tahu diri kasih mereka. Kalau mereka tidak mampu. Karena ulama itu ada dua, ada muktasib, ada ghair muktasib. Ada yang bekerja, dia punya pekerjaan, tetapi tidak mengganggu aktivitas dakwahnya. Nah ini mungkin dia mampu. Tapi ada juga ulama yang tidak punya pekerjaan, dia hanya mengajar. Nah itu kita yang paham-paham. Tapi kalau mampu nyuruh orang zakat ke dia, bahaya ini. Ilmunya digunakan untuk mencari dunia. Nanti kaul-kaul ulama-ulama dicari-carinya supaya bisa menerima dunia tadi. Hati-hati. Hatta tajahama, sehingga wajahnya ilmu itu menjadi cemberut. Kenapa? Kamu kotori dia. Kamu gunakan dia untuk mencari dunia. Padahal ilmu itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Wali Sayyidina Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi rahimahullahu wa rahimana bihi nazman. Dan bagi Sayyidina Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, pengarang Mu'ad Al-Habashi rahimahullahu ta'ala wa rahimana bih. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan Allah merahmati kita semua dengan berkat beliau. Ada nazam syair, apa isinya? In huzta ilman fattakhid hirbatan tasunu ma'al wajhi la yubdalu wala tashinhu an tura sa'ilan fasya'nu ahli ilmi an yus'alu. In huzta ilman, jika engkau berhasil memperoleh ilmu, fattakhid hirbatan, maka jadikanlah bagimu pekerjaan. Artinya kalau dibahasakan bahasa Banjar, amun ikam sudah jadi orang alim, cari gawian. Begitu. Tasunu ma'al wajhi la yubghalu, agar engkau bisa menjaga air wajahmu, la yubghalu, supaya tidak dikerahkan. Air wajah maksudnya rasa kehormatan yang ada di wajahmu biar terpelihara. Wala tashinhu antura sa'ilan, dan jangan engkau coreng ia ilmu itu antura bahwa kamu terlihat sa'ilan, seperti orang yang sedang minta-minta, pengemis. Kamu berilmu, jangan jadi pengemis. Wala tashinhu antura sa'ilan, dan jangan engkau coreng dia ilmu itu antura bahwa engkau terlihat sa'ilan seperti pengemis minta-minta. Kasihan ulama minta-minta. Allahu akbar. Fasya'nu ahli ilmi an yus'alu, maka keadaan ahlul ilmi itu seyogianya an yus'alu, mereka yang dipintai. Biasanya begitu. Belum teringat guru kita Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Salim Syatiri itu
Di Tahrim sana beliau pagi-pagi itu kadang didatangi pengemis-pengemis, diketuk pintu rumahnya. Udah gitu pengemisnya nggak punya adab lagi. Dia panggil, Ami Salim, ulun sendiri yang dengar. Kebetulan dulu Habib Hambali, kakaknya Habib Naufal, rumahnya dulu menyewa berhadapan dengan rumah Habib Salim. Bas ulun belang wadah Habib Hambali, kakaknya Habib Naufal. Belang ke sana. Itu ada 3 orang atau 2 orang pengemis gitu, gedor-gedor pintu rumah Habib Salim. Ya Ammi Salim, ya Ammi Salim. Dia manggilnya Ammi. Hei Paman Salim, Paman Salim. Padahal Habib Salim orang hebat di Hadramaut, orang terkemuka, tokoh ulama besar. Dia manggilnya orang Badui, Paman Salim, Paman Salim. Tidak ada yang manggil Habib Salim. Pengemis-pengemis itu. Paman Salim, Paman Salim. Kalau Habib Salimnya lagi tidur, biasanya khaddamnya beliau ada yang mengeluari. Jangan ganggu, Habib Salimnya lagi tidur. Pergi mereka. Tapi kalau Habib Salim bangun, dia panggil khaddamnya tadi. Ada siapa tuh di luar? Ada orang biasa, orang-orang. Dia ambil uang beberapa rial nih, kasih. Udah, dibuka pintu sama pembantunya tadi. Nih, dari Habib Salim, pergi mereka. Subhanallah, begitu ulama. Subhanallah. Wa an Rabi'ah ar-Ra'yi rahimahullahu qala la yanbaghi li ahadin 'indahu syai'un min al-'ilmi an yudayyi'a nafsah. Dari Rabi'ah ar-Ra'yi rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya. Beliau juga seorang imam ahli fikih, mufti Madinah, mufti di daerah Madinah. Abu Utsman, namanya Rabi'ah bin Abi Abdurrahman Al-Qurashi Al-Madani. Beliau meninggal dunia sebelum Imam Syafi'i lahir. Lama ini zamannya. Meninggal dunia tahun 136. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Berarti Imam Syafi'i belum lahir, beliau sudah meninggal. Lebih tua dari Imam Syafi'i. Rabi'ah ar-Ra'yi. Apa kata dia? Rahimahullahu qala, dia mengatakan la yanbaghi li ahadin indahu syai'un minal ilmi. Tidak sepatutnya bagi seseorang yang ada di sisinya itu sedikit daripada ilmu. Sedikit, lagi banyak. An yudayya nafsah, bahwa ia menelantarkan dirinya. Orang yang punya sedikit ilmu tidak sepatutnya menelantarkan dirinya, menghinakan dirinya dengan minta-minta. Apalagi kalau dia ulama besar. Lain kalau kamu bekerja, kamu berdagang. Kayak Pak, barangku yang ikam jualakan sudah lakukah? Sudah Ustaz, sudah guru. Sudah, kalau gitu kasih uangnya ya, saya perlu. Gak apa-apa, kerja itu namanya, bukan minta-minta. Ini gak kenal, gak apa, tiba-tiba nge-SMS, Haji, ini aku guru fulan, Ustadz fulan, Kiai fulan misalnya, atau Habib fulan misalnya. Kawakah mengirimi duit? Aku hendak mengolah ini. Waduh, kacau kalau kayak gitu. Apalagi urusan pribadi. Kalau urusan keagamaan nggak masalah, untuk umum. Urusan pribadi, aku hendak menukar motor, nang ada nih ngalimah buruk sudah, kirimi bang duit. Waduh. Nah, kalau orang yang ngasih terima, itu kehormatan, bukan kehinaan. Kalau minta, ini baru kehinaan. Gak boleh sama sekali seperti itu. Gak boleh. Itu sama dengan mengabaikan nafsahu dirinya, menelantarkannya, menghinakannya. La yanbaghi li ahadin 'indahu syai'un minal 'ilmi an yudayya nafsah. Tidak seyogianya, tidak sepatutnya, tidak selayaknya bagi seseorang yang ada padanya sedikit dari ilmu, sedikit, apalagi banyak, apalagi ulama besar, an yudayya nafsah, bahwa ia menelantarkan dirinya, menghinakan dirinya. Na'udzubillah. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu annahu qala li Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, man arbabul ilm? Qala alladziina ya'malun. Qala fama yanfil ilma min suduril ulama? Qala at-tama'.
Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu uqubatul ulama mautul qulub wa mautul qulubi talabud dunya bi amalil akhirah. Allah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Sayyidina Umar berkata li Abdullah bin Salam, kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ini ulama dari kalangan ahlul kitab sebelum masuk Islam. Jadi dia ini ulama ahlul kitab dulu, alim sebelum masuk Islam. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW diutus, karena dia orang alim, tahu tentang kitab-kitab terdahulu, dia langsung percaya dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Salam ini yang dulu diberi kabar gembira oleh Nabi bahwa ia adalah penghuni surga, ketika bersabda di hadapan para sahabatnya, sebentar lagi akan masuk menjumpai kalian seorang lelaki yang termasuk penghuni surga dari pintu itu, kata Nabi. Para sahabat semua menunggu-nunggu siapa gerangan orang yang dimaksud. Ternyata tidak lama kemudian datang Abdullah bin Salam. Akhirnya para sahabat semua kagum. Wah, ternyata yang dimaksud oleh Nabi Abdullah bin Salam. Setelah Nabi pergi pulang, para sahabat langsung mendatangi Abdullah bin Salam, karena waktu itu Abdullah bin Salam tidak tahu bahwa Nabi mengucapkan kalimat tersebut. Mereka pun memberitahukan kepada Abdullah bin Salam, "Hai Abdullah, baru saja sebelum kamu datang, Nabi mengatakan bahwa yang akan masuk lewat dari pintu ini adalah seorang lelaki dari penghuni surga. Ternyata setelah kami tunggu-tunggu, yang datang dan masuk dari pintu itu adalah kamu." Kaget Abdullah bin Salam, senang hatinya. Akhirnya para sahabat bertanya, "Beritahukan kepada kami, apa amalan kamu?" Abdullah bin Salam menjawab, "Seperti yang kalian lihat, kita kan selalu bersama. Sholat kita bareng berjamaah, bangun malam kita bareng bersama Nabi, sholat, duduk. Pokoknya itu sudah amalan saya. Tapi apa yang membedakan antara kami dan kamu?" Maka dia jelaskan, "Setahu saya sih, yang saya ingat, pertama adalah salamatu sadri. Di dalam hatiku ini selamat, tidak pernah menyimpan dendam kepada orang, tidak pernah menyimpan benci kepada orang, tidak pernah berprasangka buruk kepada orang. Itu yang saya tahu dalam hati saya. Dan yang kedua adalah tarki ma la ya'nini. Aku meninggalkan setiap sesuatu yang tidak bermanfaat bagi saya. Hal-hal yang tidak ada gunanya itu saya tinggalkan. Dua ini yang saya tahu dari diri saya. Adapun sisanya sama seperti kalian." Nah, para sahabat langsung menganggukkan kepala dan mengatakan, ini nih sebabnya nih. Hatinya bersih dan tidak mau melakukan hal-hal yang sia-sia. Gitu. Apa kata Umar ibn Khattab kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhuma? Kata Sayyidina Umar, "Man arbabul ilmi?" Siapa mereka orang-orang yang memiliki ilmu itu? Yakni para ulama. Itu siapa sih? Siapa sih para ulama itu? Apakah mereka yang hafal Alfiyah, hafal Zubat, hafal Bukhari dan Muslim, hafal tafsir Jalalain, hafal Minhaj At-Talibin, hafal Aqidatul Awam, hafal ilmu-ilmu yang banyak, hafizul Quran? Itukah ulama? Arbabul ilm, orang-orang yang punya ilmu, ulama? Qala, bukan itu ternyata. Qala, Abdullah bin Salam menjawab, ulama itu, arbabul ilmi itu, alladzina ya'malun, adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu mereka. Itulah ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Kamu hafal kitab ini, hafal kitab itu, hafal nazam ini, hafal nazam itu, hafal hadis ini, hafal hadis itu, tapi tidak diamalkan, kamu masih belum ulama. Ya, kamu berilmu, punya ilmu, tapi kamu masih belum ulama. Qala, lalu kemudian Sayyidina Umar bertanya lagi kepada dia, Abdullah bin Salam, "Fama yanfil ilma min suduril ulama?" Lantas apa gerangan yang akan menafikan, mentiadakan ilmu dari dada-dada para ulama?
Ilmu itu akan lenyap dan hilang dari dada para ulama disebabkan apa? Qala Abdullah bin Salam menjawab, at-tam'u yaitu ketamakan, keserakahan, itu yang akan mengeluarkan ilmu dari dada-dada para ulama. Na'udzubillah. Kenapa? Serakah, tamak dengan dunia, itu yang akan menghilangkan ilmu dari dada para ulama. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, dan berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, uqubatul ulama'i, hukuman para ulama adalah mautul qulub, matinya hati. Ulama bisa dihukum sama Allah? Iya, bisa. Apa hukumannya? Hatinya akan mati. Nah, terus apa sebab yang bisa mematikan hatinya sebagai hukuman dari Allah? Wa mautul qulub, dan matinya hati itu adalah talabud dunya bi'amalil akhirah, mencari dunia dengan amal akhirat. Dunia dia ambil, dia raih, dia tumpuk, tapi dengan akhirat, dengan amal akhirat, dengan perbuatan akhirat. Mengajar tapi ingin mendapatkan dunia. Na'udzubillah. Kita belajar menuntut ilmu itu gratis, gak dipungut biaya. Iya. Itu ada di celengan dikelilingkan, itu bukan dari kita, itu inisiatif dari panitia buat listrik, bukan buat yang ngajar, buat bayar listrik. Ini gak pakai listrik apa? Listrik ini. Ya. Itu santri-santri setiap bulan bayar bulanan buat makan mereka itu, buat makan mereka, buat listrik yang mereka gunakan. Orang bangun pondok bukan cari dunia. Kadang nggak cukup, kalau dihitung-hitung nggak cukup. Ya, tapi ada aja berkahnya. Orang lain lah kadang ngasih buat santri. Alhamdulillah tercukupi ternyata. Bukan usaha, bukan untuk kerja cari dunia. Orang ingin mencetak para pewaris-pewaris Rasulullah, ingin mengkader para ulama-ulama yang nantinya akan menyebar luaskan agama, mengamalkan ilmu-ilmu mereka, bukan untuk mengais harta duniawi. Gak ada sama sekali, gak dipungut biaya. Majelis juga gak dipungut biaya. Kali aja yang mau datang karena gak bisa ngasih uang di celengan, gak usah, gak apa-apa kok, itu bukan kewajiban, itu kesadaran aja, dan bukan untuk si pengajar. Gak ada, bukan untuk mengajar itu. Iya. Gak diisi juga gak apa-apa kok. Lihat aja nanti, belum kada berduit, hendak hadir ke majelis Habib Ibrahim. Emang siapa yang mungut biaya? Gak ada sini, gak mungut biaya, gratis di sini. Iya, gratis. Kali aja ketakutan hadir, takut dimintai uang. Gak ada yang mintain uang di sini. Lagi pula kalau pian hendak membayar ilmu, kada berduit diharapan. Ya, ilmu yang kita ajarkan dibayar dengan uang 1M gak cukup itu. Ya. Andai kata para ulama memungut biaya untuk membayar ilmu yang diajarkan, kalian tidak akan sanggup membayarnya. Karena ilmu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Apalagi kalau hanya triliunan rupiah, gak bisa. Ilmu itu mahal. Makanya ulama, karena mahal dan ulama tahu kalian tidak bisa bayar, gratis saja deh. Karena kalau dipungut biaya kamu nggak bisa bayar juga. Punya uang se-M nggak? Setriliun? Se-M setriliun nggak cukup. Dunia dan seisinya nggak cukup untuk menghargai ilmu. Ilmu itu permata yang tidak ternilai harganya. Kenapa? Dengan ilmu kamu selamat di akhirat. Dengan ilmu kamu selamat di akhirat. Padahal orang-orang yang celaka di akhirat itu, yawaddu ahaduhum, seorang di antara mereka itu berangan-angan,
lau yaftadi, jikalau bisa menebus keselamatan diri mereka dengan keluarganya, anak istrinya dan semua harta kekayaannya, kemudian dia selamat, tetap tidak bisa. Orang-orang yang celaka di akhirat itu, andai kata saya tebus keselamatan saya dengan semua harta yang saya miliki, apa yang kamu miliki? Triliunan rupiah, bahkan sebelah timur semua milik kamu, kamu tebus untuk menyelamatkan dirimu di akhirat, nggak bisa. Allah yang membantah dalam Al-Quran, nggak bisa. Terus apa yang bisa menyelamatkan kamu? Ilmu. Nah, ilmu berarti ilmu lebih mahal dari dunia dan seisinya, apalagi hanya triliunan. Makanya ulama tahu kalian tidak sanggup membayar ilmu, makanya digratiskan sajalah. Gratis. Nah, sudah mahal gratis lagi. Istimewa nggak? Istimewa. Kita duduk di sini VIP di sini. Ya, Raudhah min Riyadil Jannah ini, taman dari taman surga. Disuruh beli nggak bakalan sanggup beli. Nggak cukup uang kita beli ilmu. Itulah mestinya kayak gitu ulama menempatkan ilmu. Jangan dihinakan ilmu. Mahal ilmu itu. Tak ternilai harganya. Alhamdulillah. Kemudian waqala Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah, man hamala al-Qur'ana thumma mala biqalbihi ila ad-dunya faqad ittakhadha ayatillahi huzwan wa la'iba wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali pelajaran pada malam Selasa yang akan datang.